Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nur Aini, NIM 2019-2014 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja pasar. Ada pengertian kekuatan pasar dalam Islam, konsep penawaran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian penawaran. Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Jadi pengertian penawaran di sini dapat dilakukan melalui impor dan ekspor dari berbagai penjuru negara atau di berbagai daerah, khususnya di wilayah negara tersebut. Di sini juga bisa dilakukan oleh seorang produsen maupun penjual, pedagang kecil maupun pedagang besar. Kemudian maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Ceteris paribus. Produsen dengan tingkat keimanan biasa kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Namun konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi pula. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, ceteris paribus, maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkahnya yang lebih tinggi. Jadi di sini konsumen akan mengonsumsi barang yang mengandung keberkahan yang tinggi. Jadi akan lebih banyak produk yang dikonsumsi oleh konsumen yang mengandung keberkahan yang tinggi. Kemudian keuntungannya di sini merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktornya yang mempengaruhi keuntungan yaitu ada dua, yaitu harga barang dan biaya produksi. Kurva pasokan atau kurva penawaran. Di sini terlihat jelas gambarnya, bisa dilihat. Kurva di samping menunjukkan perilaku agen yang selalu berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Kurva di samping menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin tinggi pula jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaliknya, jika semakin rendah jumlah tingkat harga, maka semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan. Saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika kuantitas jumlah yang ditawarkan dan jumlah kuantitas yang diminta itu sama, maka keseimbangan tidak ada. Keseimbangan harga untuk berubah. Jadi maksudnya di sini keseimbangan pasar di sini terjadi karena jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta itu sama atau seimbang. Semisal suatu perusahaan, jadi itu seimbang. Semisal perusahaan memproduksi 10 kilo beras dan konsumen membutuhkan 10 kilo beras. Jadi seimbang antara permintaan dan penawaran. Tidak ada suatu kenaikan harga maupun penurunan harga. Kemudian perubahan berasal dari sisi permintaan. Itu terjadi jika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Jadi contohnya di sini semisal
konsumen menginginkan atau mengonsumsi 10 kilo beras, tetapi perusahaan hanya memproduksi 5 kilo beras. Jadi akan terjadi kemungkinan harga tersebut mengalami kenaikan. Kemudian perubahan berasal dari sisi penawaran. Terjadi jika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga cenderung turun. Jadi di sini suatu perusahaan itu hanya memproduksi 10 kilo beras, tetapi konsumen hanya membutuhkan 5 kilo beras saja. Jadi akan terjadi penurunan harga barang karena terjadi sisa barang, terjadi barang tersebut sisa. Kemudian perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan. Perubahan terjadi pada kedua belah sisi antara penawaran dan permintaan. Kemudian di sini kurvanya terjadi keseimbangan pasar. Dapat dilihat sendiri. Di sini jika suatu harga tersebut naik, maka permintaan suatu barang akan turun. Jika sebaliknya permintaan naik, maka jumlah harga akan turun. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.